Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lulu Atinajmia. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan di video yang lalu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sebuah pembahasan mengenai satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21. Nah, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural, yaitu di sini kita telah mengkaji atau menegaskan beberapa pembelajaran. Yang pertama itu mengenai literasi digital. Nah, jadi literasi digital itu bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultural. Nah, disinilah yang nanti peran guru, terutama bagi guru pendidikan agama Islam, itu menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai di tengah kemajuan budaya dan arus informasi digital. Mengapa sih literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Nah, di sini kita akan membahas 3 urgensi utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keragaman budaya makin kompleks. Nah, peserta didik hidup dalam suatu ruangan sosial yang dimana heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Kemudian yang kedua itu mengenai informasi tidak lagi netral, di mana dunia digital menyajikan informasi bercampur fakta, entah itu opini, entah itu bias, dan bahkan ujaran kebencian. Yang kedua mengenai informasi tidak lagi netral. Nah, media sosial zaman sekarang atau media digital itu telah menyajikan beberapa informasi yang bercampur, entah itu yang mulai dari fakta, cuma opini, atau bias, dan bahkan banyak ujaran kebencian. Jadi di mana siswa itu perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan karakter multikultural. Nah, jadi literasi digital itu dapat membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, mulai dari nilai inti pendidikan multikultural. Itu semua ini dapat ditegaskan atau menegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital itu dapat memperkuat toleransi dan koneksi sosial di lingkungan sekolah. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural yang mencangkup beberapa kunci strategi. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran aktif berbasis teknologi, di mana di sini kita akan memberikan beberapa contoh implementatif. Yang pertama kita menggunakan metode PJBL atau disebut juga dengan Project Based Learning dengan topik budaya lokal ataupun global. Nah, yang nanti di mana proyek tersebut itu kita menganalisis video atau artikel yang nanti akan diunggah melalui media sosial, dan video tersebut, proyek tersebut nanti akan didiskusikan melalui diskusi forum daring atau forum-forum lainnya, dan kita yang membuat itu akan mempresentasikan digital lintas kelompok. Nah, jadi pendekatan ini itu dapat meningkatkan berpikir kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Kemudian ada beberapa dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama itu mengenai akses informasi, di mana siswa itu perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Nah, platform digital itu telah menyediakan akses luas ke budaya dunia. Jadi, kita harus mengetahui dulu itu akses informasinya yang relevan atau sekedar hoax atau memang benar adanya.
Nah, itu salah satu yang harus siswa pelajari. Kemudian yaitu evaluasi kritis, di mana kemampuan membedakan hoax, bias, atau stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar ke kelompok mayoritas budaya. Nah, terus yang ketiga itu mengenai produksi konten, di mana siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga dapat memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Nah, kemudian itu mengenai interaksi lingkungan budaya, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konversi, proyek daring, dan lain sebagainya. Nah, beberapa langkah tersebut itu dapat membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada beberapa tahap tersebut. Dan yang kedua yaitu mengenai penguatan kompetensi digital guru. Nah, jadi di mana nanti guru yang berkompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Jadi sebelum guru itu melakukan hal tersebut, di sini nanti ada beberapa program yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Contohnya seperti yang pertama itu kita melakukan pelatihan e-learning terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melanjutkan, sebelum guru tersebut terjun ke dalam digital, jadi guru tersebut itu harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk nanti pengarahan-pengarahan selanjutnya. Dan yang kedua itu kalau sudah melakukan pelatihan, baru guru tersebut itu membuat konten digital. Jadi nanti membuat konten digital entah itu melalui TikTok, video YouTube, atau Instagram, dan lain sebagainya. Dan setelah itu guru dapat memanajemen kelas virtual. Nah, setelah menguasai 3 program tersebut, nanti guru itu belajar melakukan etika digital, dan yang terakhir melakukan pembelajaran bagaimana penggunaan multimedia multikultural yang dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai inovasi media e-learning, di mana teknologi digital dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Yang pertama itu melalui platform LMS, terus kemudian menggunakan video interaktif, kemudian dapat menggunakan game edukasi, kemudian dapat menggunakan simulasi budaya, atau dapat menggunakan forum yang forum reflektif. Jadi, media digital itu dapat melatih berpikir kritis, analisis, perspektif budaya, dan resolusi konflik. Kemudian mengenai pembentukan karakter multikultural berbasis teknologi atau berbasis digital, di mana kita harus menerapkan atau kita harus mengasah beberapa nilai untuk memasuki multikultural yang berbasis digital tersebut. Di antaranya kita harus melakukan nilai toleransi, terus tidak boleh diskriminasi, terus harus berempati, harus bermoderasi, harus melakukan kecerdasan sosial digital. Contohnya kita tidak boleh menghujat satu sama lain, kita harus mendukung satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, dalam pernyataan tadi dapat menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan koneksi antara masyarakat luar maupun masyarakat terdekat. Ada 2 simpul peran besar yang paling penting dalam multikultural digital. Yang pertama, guru, yaitu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Dan yang kedua yaitu tentunya sekolah, sebagaimana sekolah itu sebagai ruang edukasi multikultural. Ada juga beberapa tantangan yang ketimpangan akses digital. Yang pertama yaitu bagaimana rendahnya literasi digital guru, terus konten digital yang bias budaya, kemudian potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Di samping itu juga, di balik tantangan, ada rekomendasi yang implementatif untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural. Di sini saya akan merekomendasikan beberapa
untuk memaksimalkan integrasi literasi digital tersebut. Yang pertama yaitu penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, di mana ketika kita mengintegrasikan aspek tersebut, aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk pendidikan agama Islam. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu pelatihan khusus untuk guru mengenai literasi digital profesional, di mana guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu program peningkatan kesadaran moderasi digital. Artinya yaitu menghindari hoax, terus anti kebencian, dan edukasi etika digital. Dan rekomendasi yang keempat yaitu kita menggunakan model PJBL, di mana lintas budaya secara online siswa itu dapat mengerjakan proyek atau budaya secara kolaboratif. Dan kemudian yang terakhir, rekomendasi yang terakhir yaitu penguatan infrastruktur akses digital. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan, tapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Nah, mengenai integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital seperti toleransi, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.